Aku kesibukannya sekarang lagi jalan film, lagi proses reading segala dan nanti tanggal 23 aku bakalan berangkat ke Ujung Kulon syuting. Tapi judulnya masih belum boleh dikasih tahu soalnya masih confidential. Gimana sih Kak perjalanan terjun ke dunia acting? Perjalanannya itu aku berawal dari kuliah. Pas kuliah aku masuk jurusan komunikasi seni pertunjukan. Terus habis itu aku masuk UKM teater musikal. Jadi aku berawal dari teater musikal. Dari teater musikal terus habis itu aku lulus kuliah aku masuk radio. Aku penyiar radio untuk 3,5 tahun. Terus habis itu aku karya pertama aku yang komersial, yang profesional itu serial musikal Nurbaya. Itu di YouTube, terus habis itu dari situ ngebuka banyak jalan dan sampai sekarang. Tapi Kakak katanya itu sebelumnya penyiar radio ya? Yes. Nah itu gimana tuh Kak bisa dari penyiar radio terus tiba-tiba jadi acting banget kayak gini? Maksudnya bisa S- perfilman kayak gini? Sebenarnya kalau misalnya siaran radio itu aku lumayan beruntung karena waktu itu istrinya dosen aku emang kerja di stasiun radio itu, terus mereka lagi butuh penyiar yang lumayan yang fluent bahasa Inggris, bahasa Inggris. Terus jadi gue di hire dan itu pun gue dari nol ya, maksudnya knowledge gue tentang radio, tentang penyiaran itu sangat nol. Terus ya itu, gue masih di pertengahan karir gue sebagai penyiar radio. Ada audisi online untuk serial musikal Nubaya itu di Instagram. Ya udah teman-teman musikal teater musikal gue pada kayak buk gas cobain. Ya udah gue upload di Instagram. Alhamdulillah keterima jadi Samsul Bahri. Dan dari situ deh kebuka banyak pintu untuk Terus Kak acting. ini kan Kakak terkenal, semakin terkenal tuh gara-gara film Alhamdulillah. Agak ya. Itu gimana Kak rasanya tiba-tiba banyak banget yang kayak, oh ganteng banget polisinya gitu. Jujur aku tuh suka salting gitu dan soalnya aku tuh kayak gini, aku find out aku lumayan rame di Twitter itu tuh karena sebenarnya ada backstory-nya. Karena mantan aku sempat viral di Twitter. Terus jadi aku tuh jadi punya anxiety, duh ini orang-orang pada ada yang ngomongin buruk tentang gue gak sih? Jadi gue tuh sekarang tuh kayak suka buka diri gue sendiri di Twitter. Dan pas gue buka diri gue sendiri, loh oke. Pada banyak yang nge-praise gue terus kayak nge-standin gue terus gue kayak oh my god that's very flattering dan gue salting sendiri sih di rumah dan kayak satu-satunya yang gue pengen ngomongin itu adalah terima kasih banget untuk kalian semua dan sorry banget gue emang mencoba untuk ngejawab DM Instagram kalian semua tapi makin lama makin susah ya. Makin susah soalnya ya lagi sibuk, syuting juga, reading dan ya urusan hidup keluarga dan ini ada ratusan sampai hampir ribuan DM request. Jadi sorry banget gue nggak bisa jawab satu persatu. I try to. Tapi gimana sih bisa sampai, maksudnya kayak apa aja perbedaan yang Kakak rasain sudah setelah sampai di titik ini? Jujur ya, ini aku alhamdulillah banget semenjak agak lain keluar followers aku jadi naik 7.000 atau 8.000 followers gitu and I'm like this is so flattering gitu dan waktu itu beberapa hari yang lalu gitu aku lagi ngerayain ulang tahunnya mama di restoran dan waitressnya tuh pada minta foto dan itu pertama kali dan aku I was like oke, terima kasih salting sendiri terus kayak kakakku sendiri kayak ngecengin lah kayak cie gitu terus tapi kayak ya sangat 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 humbling, flattering dan masih salting sih, masih belum tahu gimana cara ngerespon hal itu. Tapi ada nggak sih, kan itu positifnya, ada nggak Hmm. sih sisi negatifnya yang setelah Kakak makin terkenal karena film ini, terus ada sisi negatif yang Kakak rasa kayak, aduh gue makin kayak gini nih, makin begini ini, makin begini, ada nggak sih? Sebenarnya sisi negatifnya itu ini keparnoan aku sendiri ya. Tapi lebih ke apa namanya lebih jaga omongan, jaga kelakuan, nggak boleh ngomong sembarangan atau kelakuannya kayak ya emang suka bercanda sama teman-teman dan bercandanya suka terkadang kelewatan ya kalau sama sahabat-sahabat dan sekarang harus lebih mikir, harus lebih dijaga soalnya sekarang udah jadi public figure and sekarang postingannya juga kayak nggak bisa yang lumayan ya gitulah lebih dijaga aja sih. Palingan itu sih downside-nya dan kayak privacy
masih belum segitunya, enggak lah, belum apa-apa itu. Tapi kakak nih, kakak kan sekarang berarti udah masuk ke dunia acting. Ada nggak sih peran-peran yang bikin kakak kayak, ah gue nggak bisa nih peran ini, gue bisanya gini gitu. Jadi milih-milih peran atau kayak gue terima aja deh. Jujur karena gue suka explore, gue aduh tadi ada kata yang lumayan kasar ya di sini ya, nggak bisa aku ngomongin ya. Tapi ya gue sekarang ngambil semuanya sih, soalnya pengen explore semua tipe karakter dan mumpung lagi momentum juga. Dan menurut gue momentum kayak gini tuh nggak bisa dapet kapan aja, jadi gue bakalan gasin semua yang dapat dan ya maksudnya sombong banget gue nolak-nolak peran ya kan. Jadi ya gue pengen semuanya sih, semuanya gue sikat. Suka explore juga soalnya seru-seru gitu. Nah tapi kalau misalnya kemarin pas lagi syuting Adeline, ada Mhm. nggak sih apa namanya? Bentar. Eh, Pas lagi syuting tuh ada nggak cerita lucu yang kakak rasain? Pas lagi syuting agak lain jujur ya karena syuting agak lain itu scene-scene gue kan sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Jadi emang syuting days-nya juga nggak terlalu banyak jadi gue nggak sempet terlalu bonding sama anak-anak. Dan gue anaknya kan lumayan introvert-ish kind of. Extroverted introvert. Dan saat itu tuh gue lagi, aduh sebenarnya ini gue malu sih ya, gue sangat wibu pas saat itu, pas lagi syuting itu. Gue tuh lagi nge-binge nonton One Piece. Dan gue sebenarnya nggak enak banget sama anak-anak agak lain sama produksi juga. Soalnya kayak pas lagi nunggu take, gue tuh nonton One Piece aja di HP. Ansos banget. Dan itu sangat gue sayangin soalnya gue nggak jadinya nggak terlalu bonding sama anak-anak gitu. Gitu sih palingan, tapi kalau misalnya syuting-syuting lain ya bego-bego. Ya, apalagi drama Ratu Drama tuh sama Enzi gitu-gitu. Aduh itu lucu banget pada semuanya. Itu beneran bonding tuh, belum sewibu itu gue waktu itu. Nah tapi kak pas lagi syuting Adeline nih, ada nggak? Kan kakak perannya polisi dan aku ngeliat kakak sosok yang lucu juga nih agak. Alhamdulillah. Pas lagi jadi polisi itu kan harus tegas, harus berwibawa. Itu gimana? Ada nggak sih kesulitan saat memerani itu? Kesulitannya itu palingan sebenarnya kan ini kayak emang film komedi kan. Jadi tuh gue ngebayanginnya tuh diri gue tuh sebagai apa sih tau gak sih yang kayak screenshotan orang-orang berseragam di Twitter yang kayak halo dek gitu-gitu tau gak sih? Gue tuh ngebayanginnya gue jadi mas-mas yang kayak gitu. Ya bukan ini gue bukan yang ngecengin ya atau gimana, tapi kan kayak emang itu ya apa message-message-nya emang lucu-lucu gitu. Dan gue ngebayanginnya kayak gitu. Tapi emang gue ngerisetnya gue nontonin beberapa film polisi luar sih. Tapi ada 2 film Indo yang gue dikasih referensi sama temen gue. Aduh gue lupa lagi nama judulnya. Tapi itu sama gue juga research cara megang pistol yang benar. Itu soalnya pasti ketahuan banget kan kalau misalnya ini. Jadi itu sih palingan beratnya di situ dan beratnya adalah di situ gue mainnya situational comedy. Jadi bukan yang kayak slapstick atau ngejokes, tapi beneran kayak ya udah secara situasinya itu lucu. Jadi harus natural tapi harus ngelucu. Susah, berat. Jadi itu palingan. Nah, gini kak, susah nggak sih menjalani sekarang kehidupan kakak yang udah menjadi aktor lebih kayak gimana sih perasaannya sekarang udah menuju ke sosok yang udah di atas gitu. Lumayan kan sudah banyak banget yang ngefans sama kakak, termasuk cewek-cewek yang kayak senyumnya manis banget. Itu gimana sih kak? Aduh, jujur gue tuh malu banget tau kayak salting banget. Soalnya gue tuh kalau misalnya diliatin banyak orang tuh gue kayak salting sendiri terus kayak awkward, nervous, malah jadi kayak patung anjir. Eh apa ya tadi pertanyaannya? Gue jadi lupa. Gimana gimana? Gimana susah nggak sih proses kakak menjadi seorang aktor? Oh iya, oke. Prosesnya ya. Em, ya lumayan berat sih soalnya gue ngerasa makin kesini tuh kayak oke lu sebagai aktor itu tuh bukan cuman acting doang kerjaan lu. Kayak sebagai aktor tuh kerjaan lu juga networking cuy gitu dan kayak makanya tuh gue bela-belain maksudnya ke festival-festival, gue ke gala premier, gue kenalan sama sana sini semuanya gue kenalin, ngobrol, gue temenin dan itu
gue bukannya kayak gue temenin untuk gue dapat kerjaan, bukan. Tapi lebih ke kayak emang gue suka ngobrol dan emang suka temenan dan dari situ gue nyadar, oh gue dan gue tuh nggak gue apa ya rely dapat castingan dapat kerjaan itu dari manajer tapi gue nggak rely 100% soalnya banyak banget gue dapat kerjaan itu dari ya kenalan-kenalan gue jadi itu sih beratnya di situ menurut gue bukan cuman dari actingnya doang tapi ya lu harus apalagi kalau misalnya lu introvert lu susah ketemu kenalan sama orang baru itu sih lu harus beneran adaptasi sama dunia baru ini soalnya itu hal yang sangat lu butuhin network sama attitude yang bagus. Nggak apa-apa sayang, boleh lebih lama lagi. Emang ada ya? Gue nggak tahu. Nggak tahu, belum ada. Bikin. Apa ya? Dah gue bingung sendiri. Kenapa tadi Betawi banget ya? Sorry. Apa ya? Gue nggak tahu cuy. Sumpah ini sampah banget tau. Book club. Tapi dikira orang-orang klub buku anjay. Ternyata baca. Oke, thank you.